Saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jensi CDD, dari Rumah Retret Konstantini Ambawang dalam Renungan Minggu Biasa yang ke-6. Dan sebagai sumber inspirasi, kita ambil dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan, orang sakit pada umumnya tentu selalu mencari yang namanya kesembuhan. Dan untuk mencari kesembuhan itu biasanya orang pergi mencari sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan kepercayaan. Misalnya, ada orang yang ke dokter, ada orang yang sakit pergi ke mantri kesehatan, atau pergi ke perawat terdekat, atau pergi ke tukang pijat, bahkan mungkin pergi ke tukang dukun. Inilah orang sakit untuk mencari solusi sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan kepercayaan. Keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap pilihannya ini juga ternyata ikut mempengaruhi kekuatan daya penyembuhan. Keyakinan dan kepercayaan ini juga membuat orang itu yakin, membuat orang itu percaya bahwa pilihan untuk pengobatan itu akan mempengaruhi kesembuhan di dalam kehidupannya. Nah, para saudara dan saudariku terkasih di dalam Tuhan, menarik dalam Injil hari ini sebuah kisah. Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Penyembuhan ini pertama-tama tentu murni karena ada rasa belas kasihan. Gerakan hati yang berbelas kasih, gerakan hati yang baik, gerakan hati yang kudus tentu akan menghasilkan kebaikan dan kesembuhan. Jika kita mau berbelas kasih para saudara dan saudariku terkasih, maka tunjukkanlah belas kasih Allah kepada sesama. Karena kita ini adalah perpanjangan tangan Allah yang nyata di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, para saudara dan saudari umat yang dicintai oleh Bapa, apa yang mau kita renungkan dari kisah Injil ini? Kita pun diminta untuk membuat orang lain sembuh. Tetapi mungkin menjadi pertanyaan bagi kita para saudaraku terkasih, saya kan tidak punya kuasa, saya kan tidak punya kemampuan, saya kan tidak punya keahlian. Bagaimana mungkin saya bisa melakukan sebuah mujizat di dalam kehidupan, apalagi mau menyembuhkan orang?
para saudara dan saudariku terkasih, Yesus memberikan teladan kepada kita. Lewat segala bakat, lewat segala kemampuan, lewat segala talenta yang kita miliki. Itulah yang menjadi berkat bagi kita untuk menjadi kesembuhan bagi orang lain. Karena itu kita bisa berbagi kesembuhan, kita bisa berbagi kedamaian, kita bisa berbagi kegembiraan, kita bisa berbagi sukacita kepada sesama melalui bakat yang kita miliki, melalui kemampuan yang kita miliki, melalui talenta yang kita miliki. Rasa dan bela rasa yang dimiliki oleh Yesus kiranya ada di dalam kehidupan kita, umat yang selalu percaya kepadanya. Saudara dan saudariku terkasih di dalam Tuhan, semoga kita bisa berbagi dalam berbela rasa, sehingga kita bisa menyembuhkan sesama, membawa sesama kepada kedamaian, membawa sesama kepada kebahagiaan, membawa sesama kepada sukacita di dalam kehidupan ini. Bukan saling menyingkirkan, bukan saling mengabaikan sesama, tetapi kita dipanggil dan diminta untuk merangkul sesama, memberi kebahagiaan, memberi kesembuhan, dan pada akhirnya orang itu akan membawakan keselamatan dalam dirinya dan juga bagi kita akan memperoleh keselamatan. Maka marilah para saudara dan saudari terhati, milikilah hati yang berbelas kasih agar kita mampu berbuat baik kepada sesama di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.